Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Ersmun Arif dan Bung Rocky Gerung. Kacau banget ini Bung Rocky KPK. Penggunaan private jet oleh Kaisang dan Erina itu dinilai KPK bukan gratifikasi. Ya alasannya ini yang konyol banget karena sudah tidak tinggal serumah dan kakaknya itu beda. Mau ngomong apa lagi kita kecuali menyebutnya sebagai dengan satu kata Anda ini dungu. Ya, setelah lama ditunggu, akhirnya soal private jet dari anak presiden Kaisang itu dirumuskan oleh KPK sebagai bukan gratifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah definisi gratifikasi. Ditafsirkan bahwa gratifikasi itu adalah soal teknis. Tinggal lihat KTP-nya masih terikat pada keluarga atau tidak. Jadi sebetulnya prinsip pertama dari gratifikasi adalah relasi kekuasaan yang dimungkinkan berlangsungnya pengendalian, yang dimungkinkan terbitnya sphere of influence antara si tokoh dengan si pemberi gratifikasi itu. Nah, tokoh ini memang bukan anak presiden. Kan presiden yang memang nggak punya anak, yang punya anak adalah Pak Jokowi. Kan itu sebetulnya prinsipnya. Tidak mungkin presiden punya anak. Presiden itu adalah lembaga. Tetapi kekuasaan itu beranak, bahkan tiba pada politik dinasti. Jadi kalau kita lihat itu dari kerangka politik dinasti, maka harusnya itu adalah gratifikasi. Nah, sekarang akan ada semacam olok-olok bahwa ya supaya nggak gratifikasi maka sogoklah anak presiden yang belum apa namanya, kartu keluarganya sudah terpisah. Jadi dia bukan lagi bagian dari keluarga. Jadi intinya bukan soal keluarga tapi soal sphere of influence. Selama seseorang ada dalam jabatan kekuasaan, apalagi jabatan tinggi presiden, tentu sphere of influence dia itu lebar sekali atau bahkan panjang sekali. Nah, orang yang paling dekat dengan sphere of influence itu adalah anak-anak presiden. Kan begitu cara membaca yang kita sebut politik gratifikasi. Tetapi memang kita menduga dari awal bahwa kasus ini juga akan diselewengkan oleh KPK sendiri karena risiko politik atau transaksi yang ada di belakang soal-soal private jet ini. Nah, kita sebetulnya bukan ingin ngeledek tagline-nya KPK, jujur, berani jujur. Apa namanya itu? Berani jujur itu hebat. Sekarang berani jujur itu dungu akhirnya kan. Jadi orang menganggap ya kalau kita mau jujur membaca apa yang disebut politik gratifikasi, mestinya itu dibaca di dalam sphere of influence dari kekuasaan, apa namanya, wilayah pengaruh kekuasaan. Kan itu intinya kan. Kan ini soal transaksi pengaruh, bukan transaksi pembuktian administratif bahwa seseorang tidak lagi ada di dalam keluarga dari presiden, maka dia itu bebas untuk bertransaksi dengan siapapun. Kalau begitu ada prinsip yang lebih tinggi lagi tuh, bahwa presiden juga dia tidak boleh memperoleh perlindungan negara kalau dia udah selesai jadi presiden. Padahal sebetulnya kepresidenan itu di dalam dirinya masih ada sphere of influence. Pak Jokowi dalam 2 hari terakhir ini masih berupaya untuk mempengaruhi politik DKI, politik pilkada di mana-mana. Itu yang namanya sphere of influence. Dan bagi mereka yang beradab dan mengerti tentang public ethics, tentu paham bahwa gratifikasi itu bukan urusan kartu keluarga. Kalau saya amati reaksi netizen hanya satu kata juga, Bung Rocky, dengan keputusan atau fatwa hukum KPK itu menjengkelkan. Makanya banyak yang minta KPK dibubarkan saja, nggak ada guna. Ya cukup membosankan mendengarkan argumen dari KPK bahwa dalam kasus-kasus yang sama juga KPK pernah menerima klaim apakah ini gratifikasi kalau seorang kepala sekolah memperoleh hadiah dari orang tua murid setelah muridnya selesai lulus, sebetulnya jadi nggak ada pengaruh di situ. Ya boleh itu, tetapi ini kan mencari pembenaran terhadap sesuatu yang jauh sekali bobot gratifikasinya kan.
kan sesuatu sebetulnya kalau diperbandingkan lalu dicari keterangan yang apologetik, kan itu intinya tuh. Jadi dicari-cari seluruh peristiwa yang jadi semacam stare decisis atau presiden bahwa ini bukan gratifikasi. Ya itu memang itu yang dimaksud. Jadi bukan justru KPK itu mencari diskresi yang memungkinkan itu disebut gratifikasi, tapi dia bikin diskresi untuk memungkinkan itu bukan gratifikasi. Jadi terlihat bahwa ada beban politik, ada semacam sinyal supaya itu tidak diteruskan sebagai kasus tuh. Tetapi tidak menjadi soal karena kasus itu udah jadi masuk dalam kasus kebudayaan politik kita kan. Ya, netizen, jurnalis, kalangan mahasiswa akhirnya akan ingat bahwa ada 2 kali jenis kedunguan. Yang pertama adalah tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah gratifikasi karena memang berupaya untuk tidak membuktikan. Yang kedua, mencari pembenaran melalui kasus-kasus lain yang sphere of influence-nya itu sangat kecil. Padahal ini soal presiden dan pengaruh kekuasaannya terhadap anak-anak presiden, kan itu kan dalil. Jadi kita mau baca sebetulnya bagaimana KPK bisa diharapkan untuk jadi independen di dalam urusan-urusan semacam ini kalau hermeneutic of suspicion-nya dia tidak bekerja. Jadi tafsir kecurigaan itu namanya hermeneutic of suspicion. Tafsir kecurigaan tidak bekerja. Karena itu dikembalikan pada soal teknis. Gratifikasi bila seseorang ada di dalam kartu keluarga bapaknya itu. Jadi mudah sekali sebetulnya. Dan orang akan pakai itu untuk justru moral hazard, untuk peluang, mumpung masih ada doktrin dari KPK, maka mari kita sama-sama nyogok seseorang dan cari aja anak-anak dari menteri, anak-anak dari pejabat yang sudah menikah atau sudah punya kartu keluarga sendiri, yaitu sogok aja mereka tuh. Nanti mereka yang akan bicara malam hari dengan bapaknya di meja makan supaya bantu si penyogok, si pemberi gratifikasi. Kan akhirnya jadi konyol cara berpikirnya tuh. Coba deh Bung Rocky, Anda yang jelasin ke KPK ini soal gratifikasi dan sphere of influence. Karena sebenarnya ada sih yang masih waras seperti Pak Alex Marwata menyatakan bahwa ini bisa jadi modus gitu ya. Kalau mau gratifikasi dengan pejabat ya kasih aja ke anaknya gitu. Ya, lalu lalang peristiwa yang bisa dipantau oleh KPK sebetulnya harusnya menimbulkan ya prinsip seperti Mahkamah Konstitusi, judicial activism. Artinya KPK harus justru aktif untuk memperlihatkan bahwa ini walaupun kasusnya itu secara teknis tidak terrumuskan sebagai gratifikasi, tapi KPK bisa hubungkan itu dengan semacam value baru dalam demokrasi. Bahwa demokrasi menuntut kejujuran, demokrasi tidak dimaksudkan untuk memanipulasi relasi-relasi itu kan. Nah, KPK tidak mampu sampai di situ. Jadi dia tidak mampu menerbitkan semacam judicial activism supaya dia aktif untuk mengajar, mendidik publik bahwa kasus Kaisang itu adalah gratifikasi karena itu adalah di dalam wilayah sphere of influence. Ketika ayahnya masih presiden, dia memang tidak ada lagi di dalam kartu keluarga, tetapi kami KPK berpendapat bahwa moral di belakang kasus ini adalah tetap gratifikasi. Kenapa? Ya karena upaya untuk berdagang jabatan. Di mana buktinya? Tidak perlu ada bukti material. Dengan kasat mata kita tahu bahwa relasi kekuasaan itu di dalam filosofi atau ilmu politik selalu tidak terasa, karena itu disebut sphere of influence, wilayah pengaruh. Nah, pengaruh itu baru kita tahu ketika ada pembuktian terbalik bahwa ternyata satu waktu atau diketahui sebelumnya bahwa ada upaya untuk berbisnis bersama. Kan semua itu kan mudah untuk diterangkan dengan otak gitu, bukan dengan kegelisahan. Kalau nanti itu disebut gratifikasi, lalu akan banyak yang terkait di situ, mungkin banyak juga peristiwa sedih. Nggak ada soal, justru dengan cara itu KPK menjadi public educator. Jadi kita menuntut sebetulnya semacam kemampuan berpikir yang cerdas atau cerdik, supaya KPK sekaligus jadi institut etika, bukan sekedar ya OTT di mana-mana, tetapi begitu masuk dalam kasus yang sublim semacam ini, di mana dia mesti tunjukkan bahwa di situ ada sphere of influence, dia kagok atau dia gugup untuk merumuskan itu secara determinatif. Jadi kelihatannya KPK ada di dalam jebakan mental mereka sendiri, karena mereka bukan lagi otonom, mereka adalah aparat dari presiden, mereka ada di bawah
koordinator sebetulnya dalam koordinasi politik presiden, karena asal usulnya juga datang dari keinginan presiden. Jadi kelihatannya itu yang mesti ditampilkan sebagai isu apa namanya of the town, isu yang akan merebak lagi hari-hari ini. Pasti banyak ini pendukung Pak Jokowi yang jengkel sama kita ya, menilai kita ini kerjanya nyinyir aja karena menyoroti hal yang menurut mereka itu wajar saja. Namanya anak presiden, pantas saja lah naik private jet, pantas saja ada orang yang menghormati dan berterima kasih pada Pak Jokowi karena sudah membangun bangsa ini dengan apalagi cuma memberinya tumpangan atau nebeng jet gitu ya. Gitu aja kok dipersoalkan. Benar, seperti biasa kita di FNN, saya dengan Hersmono Arif berupaya untuk mendalami dari sisi yang lebih radikal, deepening the ideas, lalu mengeluarkan apa sebetulnya yang disembunyikan di dalam soal-soal seperti istilah gratifikasi. Jadi kita di FNN berupaya untuk memberi semacam dimensi etik yang tertinggi dan dimensi metodologi yang kuat supaya istilah gratifikasi itu tidak sekedar ditafsirkan secara teknis seperti yang dilakukan oleh KPK. Gratifikasi itu adalah prinsip yang diduga dari awal memungkinkan terjadinya transaksi yang bahkan tak terlihat. Karena itu disebut gratifikasi itu. Dan kita bisa kembalikan bahwa semua perjanjian politik tidak mungkin dibuktikan secara hukum karena dia tidak punya akibat untuk diperlihatkan. Justru kalau akibatnya diperlihatkan, orang langsung anggap bahwa itu transaksi dong. Jadi istilah gratifikasi tadi kita kemukakan bahwa mandat dari KPK adalah mendidik publik. Mandat dari KPK adalah mencegah korupsi. Mandat dari KPK adalah memberantas korupsi. Jadi mendidik, mencegah dan memberantas itu satu tarikan nafas. Nah, mulai dari situ harusnya pendidikan KPK itu menerangkan bahwa yang kita maksud dengan gratifikasi bukan sekedar dia bisa diperlihatkan melalui kedudukan seseorang di dalam keluarganya dengan melihat kartu keluarganya, karena itu ada soal teknis. Kan mestinya KPK batalkan dulu ide teknis dan gratifikasi, baru dia bisa terangkan bahwa KPK lakukan pedagogi pendidikan anti korupsi dengan memperluas atau memperdalam atau menyempurnakan pengertian gratifikasi. Wah, itu baru keren KPK itu. Oh, KPK akhirnya jadi universitas juga, jadi tempat orang mencari keterangan maksimal terhadap satu isu. Tapi udah, itu mungkin nggak akan terjadi, dan karena itu kita dorong supaya Pak Prabowo membentuk pansel baru untuk meneliti lagi mereka yang dibatalkan jadi komisioner KPK karena Presiden Jokowi sudah mengusulkan nama-nama itu di DPR. Jadi ke depan itu KPK harus betul-betul datang dari skrutinisasi etis, kemampuan untuk membaca secara etis prinsip-prinsip di KPK dan tidak sekedar kemampuan teknis. Jadi mulailah dengan satu prinsip bahwa KPK memang mesti ditemukan kembali sebagai lembaga etik pertama-tama dan lembaga pedagogi, baru lembaga penegak hukum. Jadi kalau dasar-dasar etik itu dipercaya, maka KPK akan dapat pujian baru. Tapi kalau dia gagal karena kekurangan intelektual, kekurangan pengetahuan konseptual, maka yang terjadi ada olah-olah semacam ini. Dan orang akan anggap bahwa oke, mari sama-sama kita keluar dari kartu keluarga kita dan bikin keluarga sendiri, kartu keluarga sendiri, supaya gratifikasi tidak terendus oleh KPK. Itu konyolnya. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.